Sesaat lagi kita akan segera menyaksikan pertandingan terakhir yang akan mempertemukan dua tim. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Surabaya Fever, Generasi Muda Cirebon. What's going on everybody? Welcome back to our YouTube channel Court Divas, we playing on the court. I'm your host Nova Bella Jemasi. Thank you so much for watching our video. Saat ini, di episode kali ini gue kedatangan beberapa bintang tamu yang bener-bener akan memberikan banyak cerita di balik event yang baru aja kita liput kemarin. Langsung aja kita sapa. Ada yang pertama, ada Kak Liana Sihombing, salah satu ex pemain timnas putri kita. Dan ada Ko Liwen sebagai founder dan juga pembina dari GMC Cirebon, dan ada Reza juga dari PIK ya kalian ya. Oke, selamat datang di Court Divas. Thank you sudah menerima kehadiran kami selama di Cirebon. Oke kok, mungkin sebelumnya selamat ulang tahun buat GMC yang ke-11. Semoga kedepannya GMC bakalan bisa menjadi ini ya, wadah yang lebih besar dan positif lagi juga untuk kemajuan basket putri khususnya kok. Amin. Amin. Oke, aku kemarin sempat dengar-dengar di podcast kok tentang apa ya, kekecewaan yang mungkin dari Ko Liwen pribadi gitu tentang event ini. Boleh di-share sedikit nggak kok? Sebenarnya ada apa kok? Boleh saya buka? Boleh. Kita udah melakukan prokes untuk syuting episode kali ini. Ya, sebetulnya kendalanya sih memang waktu mepet ya, tapi kita udah coba rencananya dari sebelum YBA pun ya, belum YBA. YBA itu bulan Desember ya? Bulan Desember awal ya, tapi kita udah siap punya pikiran lah, ini kasihan juga ya pemain, banyak tuntutan dari pemain saya sendiri yang ini YBA ada nggak eventnya yang senior putri disisipin ya. Waduh, kalau saya nyisipin di sini kayaknya nggak bisa karena full, karena kita juga dapat izin dari tanggalnya cuma 10 hari kan, jadi kita nggak mau nambahin satu kategori lagi kayaknya repot. Tapi mau nyoba inilah setelah YBA nanti bulan Januari kita mungkin di minggu ketiga saya bilang, saya coba. Akhirnya saya mulai gerilya lah, artinya coba cari berapa klub yang mantan grup Srikandi kemarin lah. Oh, jadi Koko udah menghubungi sounding. tim-tim yang pernah terlibat di Srikandi. Di akhir tahun saya selesai YBA saya coba sounding. Gimana nih, ayo coba kita sama-sama bangkit yuk supaya gairah basket putri kita jangan vakum gitu loh. Kita ada semangat lagi lah gitu. Berapa orang ya komen, mereka tanya lah, artinya ini apa event, maksudnya kalau digabung komunitas kayaknya kita nggak bisa ikut. Karena kita ya ini memang beda, tapi saya pada prinsipnya saya ngadain event ini supaya ada semacam ya bukan ya campaign sih ya, maksudnya yuk basket putri itu masih ada loh. Mau siapa yang ikut, kita yang penting ada animonya dulu. Tapi
Tapi ada beberapa temen nanya gitu ya, oke saya utamakan klub dulu lah ya, boleh, nggak masalah sih kalau klub-klub yang Sikandi dulu ya. Tapi saya belum ngomong kalau mau ngundang Fever, sebetulnya saya udah siap juga, udah ngundang, Udah Surabaya Fever ya? Iya, karena saya pengen inilah, saya udah kontak ke ITOP juga, ITOP menyambut baik. Tadi saya terus terang, nah dengan Fever ikut, saya harapkan klub-klub lain akan lebih ini. Nah akhirnya setelah saya kontak lagi ternyata beberapa tim itu nggak bisa ikut. Memang saya nyadarin mungkin mereka ada punya kesibukan, pemainnya belum siap, belum ngumpul lah. Ya memang waktunya ya mepet juga sih dari akhir tahun tapi saya udah sounding tapi ya udahlah, saya pikir itu hanya ambil alternatif, kita harus cari tim yang selain Fever. Akhirnya ketemulah beberapa universitas ya, Budi Luhur dan Big Showtime kemarin. Akhirnya kita bilang apapun yang mau 3 tim saya harus jalan. Kalau enggak kapan lagi, kita harus start aja. Startnya memang menyedihkan misalnya, anggapun menyedihkan, tapi nggak apa-apa, saya harus berani mulai daripada saya nggak mulai sama sekali. Tapi yang aku mau tanya, mungkin kalian bisa bantu jawab, kekecewaannya itu berupa apa gitu loh Kak? Maksudnya kenapa ada kayak vibe kekecewaan dari para pihak penyelenggara ini, maksudnya gimana Kak? Kekecewaannya karena kita nggak bisa lihat semua potensi basket putri Indonesia, kan potensinya banyak nih, banyak pemain-pemain berpotensi maksudnya jadi nggak bisa lihat mereka semua karena kan kita juga punya keterbatasan. Nggak mungkin misalkan karena sudah akhirnya dibikin klubnya nggak ikut, dibikin komunitasnya nggak ikut, jadi ini maunya apa sih, sampai mikir gitu. Aduh, kemarin yang nyanyi where is the league gitu, mana liga putrinya nih, kok ditawarin, sampai kita tuh fleksibel sekali nawarin dari klub, komunitas, sampai kampus juga nih ya, kelompok umur, kampus. Ini juga nggak ada apa sih, nggak ada respon yang ini. Adalah pokoknya hari H-2 itu tiba-tiba kekecewaan, aku nggak ikut ya, aku nggak bisa karena maaf ya Kak, gini. Terus undang lagi, maaf ya Kak, gini, maaf ya Kak. Jadi sampai yang mikirnya, oh berarti kemarin cuma ngomong doang. Sampai ada kakak punya pemikiran seperti itu ya. Jadi cuma ngomong doang tapi tidak memberikan solusi sebenarnya. Gitu. Oke, kita nggak, jadi kita tuh dengan ini aku sih nggak pengen itu semua bergandengan gitu loh. Bergandengan kayak kalau zaman aku dulu tuh, ayo kalau mau maju ya harus barengan kalau putri. Kalau cuman 1-2 gitu agak sulit ya kalau putri ya. Karena satu, kita udah nyari investor aja susah banget gitu loh Bel. Gimana kalau dari timnya aja sendiri nggak solid, tim putrinya nggak solid. Akhirnya itu sih bener Tuhan baik banget. Asli saya bilang di turnamen ini hasil dari gimana ketulusan kita, tekad kita, dan tujuan kita bikin ini tuh emang sebenarnya pure hanya untuk kembali membangkitkan basket putri. Gitu. Akhirnya dilihat dan akhirnya sampai bisa seperti kayak gini, kita pun amazed sebenarnya. Kita pun amazed. Tapi kita nggak pernah pesimis ya kok ya. Ya Reja, kita nggak pernah, kita optimis dari H-1 tuh sampai yang pokoknya kita harus. Jadi kita terus berjuang dan akhirnya saya bangga sekali melihat potensi baru ya. Banyak sekali yang yang kita ternyata memang yang kita sendiri nggak pernah lihat sebelumnya. Dan nama-nama itu sekarang lagi muncul. Ya saya pikir berarti yang rugi yang nggak ikut. Betul. Gitu aja. Oke. Jadi sebenarnya tujuannya membalik merespon apa yang sudah orang-orang udah sering tanyakan, orang sering bahas. Oke, tapi apakah dengan situasi kayak gini, Ko Lee-won sama kalian nih sebagai kedua pemain ex tim nasional yang care banget sama basket putri, kapok nggak kira-kira? Apakah ntar ke depannya, nggak masalah, kita akan jalan terus walaupun mungkin ada 1-2 yang mungkin persepsinya beda. Kalau Ko Lee-won sendiri sama kalian ngelihatnya gimana? Apa kapok atau enggak akan lanjut lagi ke depannya? Saya dulu atau Liana dulu? Boleh, kalian dulu mungkin? Never, aku nggak pernah kapok kalau untuk basket putri. Ngapain kapok? Nggak, karena kalau nggak ada orang-orang gila kayak yang kayak begini gitu ya, maksudnya
Saya pikir ya basket putri akan selamanya tertidur. Betul, betul. Jadi harus ada kenekatan sih di sini memang. Benar-benar harus Nilai ada kenekatan yang yang maha tinggi. kenekatan yang mati. Nilai kenekatan yang maha tinggi. Iya. Kalau dari Koko gimana kok? Kira-kira Sama. kapok nggak? Atau mungkin makin termotivasi untuk bikin Saya yang lebih? justru makin ini ya, makin. Soalnya kalau saya lihat pemain, walaupun dengan kemasan yang sederhana, tapi orang bisa melihat langsung lah, artinya betul. pertandingannya. Bukannya kita meremehkan tim yang lain yang Ya. itu, tapi kita bisa lihat parameter basket Indonesia sekarang memang masih di fever kan akhirnya. Betul. Kita harus akuin. Tapi sebelum Koko lanjutkan bagian itu gitu, maksudnya karena aku menyaksikan sendiri pertandingan Fever lawan GMC tadi malam, yang leg kedua itu Kak. Aduh gila sih. Please lah jangan sampai nggak ada lagi kok karena Kangen kan? kalau mau ngomongin persiapan, aku nanya kemarin sama Ayu, sama Sama-sama 2 Ais, minggu itu. kalian kumpul tanding untuk event ini berapa lama? 2 bulan? 2 minggu Kak. Jadi buat aku Kak kayak wow mereka segitu antusiasnya untuk bertanding. Aku rasa juga mereka selama ini udah latihan sendiri, cuman mungkin bergabung dengan GMC-nya mungkin 2 minggu terakhir. Yang menurut aku secara kualitas permainan sih luar biasa sih. Dan ada stigma nih di luaran sana kalau misalnya tim-tim yang diundang ke event ini tuh pada nggak mau ikutan karena aduh ada Fever kita berarti main udah untuk peringkat kedua doang nih. Udah diwakilin kok, udah dijawab sama Koweli. Jawabannya kan udah sama Koweli ya. Iya. kan? Ya, soalnya- Koweli tuh bagus tuh jawabannya. Jadi kalau Saya secara setuju. teknis apakah pernyataan seperti itu buat Koweli Koliwon sama kalian tuh apa? Maksudnya apakah itu cuman Berarti sekedar kalah, alasan maksudnya- atau apa? Kalau aku sih mikirnya gini, UBL nggak ngomong gitu tuh. Nah, Big Shot Iya nggak kan? ngomong gitu tuh. Iya. Dan yang lainnya tuh malah apresiasi dari mereka adalah mereka tenggat. Finally gue bisa satu frame, satu floor dengan tim sehebat mereka. Mereka nggak ada yang merasa Nggak ngeliat skor ya? nggak ngeliat skor, nggak ngeliat Iya. gue dapet ini. Makanya saya bilang kok mentalnya malah lebih bagus UBL. Oke. Kalau kita mau ngomong ya tapi nggak bisa kasih justifikasi seperti Tapi itu juga. mungkin itu juga Ya. asumsi orang Asumsi ya, orang. asumsi Mungkin. makanya tadi aku bilangnya stigma. Ya, Jadi stigma. mungkin pembicaraan Iya. yang di luaran Kita sana, nggak tahu, mungkin respon dari kakak-kakak Koko. Kalau dari saya, timnas saya gimana? yakin semua pemain Ya. pasti pengen main. Betul lah. Apalagi pemain senior putri yang memang ya mereka mainnya kadang cuman bareng ketemu pick up game Yeah. pasti mereka tuh butuh kompetisi yang rutin sebenarnya, kompetisi Betul, rutin itu, betul. itulah yang menunjang kemajuan basket putri sendiri itu. Kalau ada kompetisi yang rutin, nggak usah muluk-muluk liga lah, kompetisi Iya. rutin, Open turnamen. open turnamen, turnamen. event yang kayak ini ada Benar, segi benar. ya mungkin cuman 4-6 tapi dengan Jadwal orang yang klub diatur jadwal yang kita lebih atur, mungkin ulang tahunnya siapa tapi Ya. akan terus berkomitmen yuk. Oke. Sambil jalan kita akan memberikan dampak positif untuk basket putri sendiri. Itu ya kalau Ayu tadi jawab kayak gitu 2 minggu persiapannya, ya itu berarti sama dengan persiapan aku sama Reja. Oke, ini menarik nih karena kalau mau ngomong ke Reja sebagai pihak supporting Penyelenggara. sponsor ya. Iya. Karena kan yang aku lihat sih kalau di lapangan nih banner banyak banget nih. Kok banyak banget nih gue bilang nih sponsornya. Sebenarnya apalagi sih yang mau dipermasalahkan gitu. Event udah ada yang bikinin, sponsorship udah ada yang mau ikut. Kalau dari Reja sendiri mungkin boleh nggak share kenapa PIK mau involve di turnamen ini? Ya kalau Pik sih basically emang kebetulan aku juga ngelatih ya di Oke. Putri juga, Oke. walaupun hanya sebuah perusahaan ya. Ya. Dan di sini aku juga ngelihat potensinya itu banyak banget karena ada beberapa mantan pemain Sri Kandi ada di Ya. perusahaan yang aku latih. Oh, oke. Ya, dan mereka semua sering sharing ya, bukan sering lagi. Ya. Sampai untuk turnamen ini aja aku yang diteror sama mereka. Karena mereka Ya, mereka yang nggak bisa main, akhirnya berangkat. Iya. Oh gitu. Nah, iya. Jadi ini biar win-win Ya, semuanya jadi- dibawa ya, sekalian. Jadi enggak bukan. Enggak, Karena kan justru pemain ikut. itu kan enggak bisa Oh sih pemainnya Pemain Reza itu nggak bisa tidak ikut. Karena dia Jadi Rejanya di karena sini. pekerjaan. Ya, karena Oke. mereka kan bekerja di Oke. BUMN dan mereka juga belum bisa cuti Ya. segala macam. Sampai mereka sendiri izin ke pimpinannya. Tapi karena nggak boleh cuti, ya udah saya udah bilang nggak usah.
jangan memaksakan. Tapi saya berangkat memang karena kebutuhan ya kayak. Iya, Nah dari situ saya ngeliat dan saya juga ngomong ke kantor dari awal di kantor di PIK sendiri kita emang komitmen untuk basket Indonesia. Kita udah sponsorin NSA juga. Oke. Ya terus kita juga mensupport awalnya Merpati ya di Sri Kandi yang sebelumnya. Oke. Terus kita Precision juga terlibat. Jadi menurut aku kenapa kita nggak lanjut? Nah, ini dia nih. Kita lanjut walaupun PIK sendiri belum bisa memberikan sesuatu yang besar ya, tapi kontribusinya itu akan terus continue. Ya kalau dari kantor sih dari owner kita berharap sih semua stakeholder nih keluar nih, jangan cuma PIK doang. Karena teman-teman Putri, Koliwen, terus Fever ya, nggak bisa lepas dari perhatian, nggak bisa dipandang sebelah mata. Gitu. Jadi makanya dari PIK ini pada saat kalian ngomong, Dek, kita jalan Putri. Oke, aku ngomong sama kantor ya. Dengan posisi waktu itu aku belum bawa PIK ya kak ya. Belum. Jadi aku sebagai pribadi, aku coba ngomong Pak, ya udah, apa yang bisa dibantu dari kantor? Kita lanjutin ya Mas, lanjut Pak. Dan ternyata dari PIK sendiri puas dengan kompetisinya, walaupun awalnya dengan, aku cuma 4 sih Mas. Terus 4 SMA sama 4 senior. Pak, jangan lihat jumlahnya Pak, saya bilang gitu kan. Nanti lihat gimana packagingnya. Dan ternyata sampai semalam dari owner juga ngucapin terima kasih, maaf belum bisa hadir karena belum boleh keluar kota. Ya kan? Jadi ya udah kita lanjut dan komitmen juga kalau ada lagi kita ikut karena dari volume 1 kayak kita dari volume 1. Dari volume 1 dengan Jadi volume 1 kita kan di Villari, volume 2 sekarang di MC. Nanti kalau mau nanti 3, 4, 5 selama mungkin saya masih di PIK ya kita akan terus komitmen gitu. Makanya kita melepas baju, saya bilang oke, kita lepas baju dulu Pak, nggak usah bicara putra putri, nggak usah bicara bisnis, tapi yuk kita support basket putri. Itu sih kalau dari PIK sendiri. Aduh, thank you banget nih buat PIK nih, maksudnya support berbentuk apapun tuh sangat dibutuhkan untuk Liga Putri saat ini. Oke, jadi untuk kedepannya menurut Koliwen apa yang harus kita lakukan? Maksudnya kita evaluasi dari event kali ini, kira-kira apa yang bisa nanti dievaluasi untuk event berikutnya? Apakah Koko udah ada ide selanjutnya atau event selanjutnya? Kalau dari saya kacamata saya sendiri ya, maksudnya saya bekas main, pembina lah, artinya kita tetap yang diperlukan ya kompetisi itu. Betul. Event itu si pemain Fever yang nomor satunya ini Gepi Sofia, Heni Sutiono, Dita, Cita, mereka butuh mereka kompetisi. Juga mau main, mereka minta kompetisi, main. Sehingga mereka juga bisa mengukur, sekarang pemain sekarang kayak apa sih? Dan pemain yang lain juga bisa mengukur, ini kalau ketemu Fever kita gimana nih? Ya, itu yang kita harapkan membuka mata semua dan menggugah lah, artinya kita harus berjuang untuk ini. Sebuah kompetisi itu harus berjuang walaupun ngemis-ngemis gitu. Betul. Tapi nggak apa-apa, itu artinya kita berani mulai dari hal yang memang dipikir menyakitkan ya, tapi nggak apa-apa itu. Saya harus berani. Betul kok, itu ada pengalaman yang sangat menyakitkan sih, aku sampai udah nggak bisa berkata-kata lagi tuh ya gitu. 8 jam bicara. 8 jam bicara? 8 jam bicara setiap hari. Oh iya, ini kalian ini yang menjadi untuk mengedukasi semua. Betul. Untuk menaikkan lagi mentalnya mereka, kalau mereka tuh punya kita, kalau mereka tuh punya orang-orang yang concern sama mereka. Mereka tuh ada kita loh, kita tuh siap diajakin curhat, kita siap mensupport. Mungkin kita secara finansial kita nggak punya, tapi kita bisa bantu secara moral gitu loh. Nah itu yang ada behind the skin-nya dari turnamen ini tuh, sampai saya tuh sempet keluh gitu ya, itu disappointing yang sangat dalam gini, sampai ngomong sama Reja gini, Ja, ini bener banget nih, gitu kan, ini bener banget. Sampai ngomong juga sama Koko tuh panjang ya Kok ya, aku ngechat ya Kok. Aku pengen ngomong nih, Kok serius banget nih Kok, buat ngasih nih, kayak kita ngemis sama tim-tim yang kemarin berkoar-koar untuk ikut event ini. Itu ngemis untuk ngasih rumah istana. Yang mau kita kasih packagingnya istana, tapi gue mesti ngemis banget nih ya, gitu. Wow, ini keren nih. Ini tantangan buat hidup gue. Jujur ya, malam itu pas Fever. Indonesia Raya, Start segala macam, terus di quarter 2 udah mulai rame ya penontonnya. Rame. Dengan gemuruh, itu aku nangis. Iya. Kenapa? Karena aku ngalamin Sri Kandi dari awal kan kita ya. Aku nangis. Kemarin itu aku nangis. Aku nangis. Betul. Itu benar banget. Sebenarnya ini loh, Putri tuh
Putri tuh Kalau ada orang ngomong Putri nggak bisa dijual, Kalau nggak bisa dijual di mananya? udah dibantah. dari saya sih ini kita berusaha memberikan tontonan, ya istilahnya tontonan dan bermanfaat sih harusnya. Banget. Bermanfaat. Artinya kalau cuma tontonan kita tontonan dan kita lihat potensi pemain-pemain yang ini banyak tuh harusnya. Betul. Tinggal kita mau apa enggak aja. Iya, dan itu kan yang terlihat kemarin dari game by game. Karena kan aku 8 jam ngoceh itu kan ya lihat semuanya akhirnya nyata. 6 jam, 6 hari, Paling 8 deket jam. kita, paling Jadi kecil 6 jam ya Kak ya? 8 jam kali 6, 48 jam lihat itu. Tahu nggak? Iya, Nggak ada iya. lelahnya. Benar. Jujur kalau aku Antusias. itu antusiasmenya karena apa? Ya. Itu tim mau GMC, mau Fever itu nggak kendor. Benar. Mau sudah 100. Udah ngasih permainan karena terbaik apa? lah ya. Dia tuh pengen kasih mentoring ke adik-adiknya biar cepet lu, ayo lu, biar maju lu, Betul. biar ini lu, biar sama lu satu panggung sama gua. Dan Kayak itu kenyataan pada Itu saat- memang. Dan Benar. itu yang kita edukasi juga kepada semua pelatih. Jangan kasih kendor. Mau udah ini jauh, pokoknya respect the game tuh bukan dengan nganggep remeh, Benar. dengan mainnya asal-asalan. Benar. Yang mau ditiru tuh ilmunya dari lu, yang mau diserap ilmu dari kalian semua Benar. nih pemain-pemain terbaik Pemain Indonesia. terbaik. Iya, karena kalau ngomongin Kalau pemain ngerem-ngerem terbaik- jadinya apa coba? Sarinya apa? Benar. Nggak ada. Karena kan aku kemarin juga sempat dengar memang sebenarnya ada seleksi pemain timnas. Tuh. Dan itu kebetulan di tanggal-tanggal yang pas bertepatan dengan eventnya GMC ini. Tapi ternyata itu diundur untuk mendukung si event ini. Karena kemarin Coach Sophie itu memang hadir Kak. Iya. Hadir kok di lapangan Hadir untuk Dari hari ke iya, dan dia tujuan dia datang ke sini tuh untuk men-scouting pemain-pemain yang nantinya dia akan panggil seleksi Iya. timnas. Berarti yang rugi nggak datang dong ya. Itulah maksudnya kita kan selalu berbicara kayak pemain timnas isinya fever semua. Saya merasa Ya kan? surprise lah, artinya Coach Sophie datang Ya. itu Berterima kasih kok ya, bisa gitu ya. Coach Sophie akan datang untuk melihat. Saya bilang dengan senang hati. Ya. Kita Iya, kita great play dia jauh, sangat ini sangat support lah artinya. Dan dia benar-benar nonton loh kok. Benar-benar. Benar-benar nonton kayak diperhatiin. SMA pun dia nonton. Iya kan? pun dia SMA nonton. nonton. Benar, Benar, itu benar. yang maksudnya keren sih. Iya. Itu pribadinya Sophie, aku salut. Iya, iya, kita- Jadi kita harus lah kita. Jadi semua yang diomongin tentang ya apa namanya tentang perbasi lah, tentang inilah gitu. Aku sampai ngomong kita ngobrol. Ya, kita jangan Aduh, jangan janganlah, jangan nggak langsung boleh just, excuse, ya, nggak boleh excuse. no excuse. Kita lebih baik duduk bersama, Ya. ngobrol bareng. Ngobrol dengan Yuk, kepala dingin. apa yang kita bisa lakukan sama-sama? Something. Benar. Ya, jangan cuman Buktinya- excuse. Ya buktinya yang datang ketua perbasi datang, Iya. ngebuka. Iya, Itulah. Itu Sebenarnya- kirim tim Benar. dengan tanpa rewel. Ini saya sampai gini, nih di mana titiknya ya? Nggak ada. Miss-nya di mana ya? Gini, sekarang yang mau aja deh. Gitu. Benar, Akhirnya benar. gitu ya udah. Malah- Sekarang yang cinta basket putri, Ya. ayo datang. Benar. Ayo support dalam bentuk apapun. Malah kalau aku bilang tadi yang tim-tim yang nggak ikutan sebenarnya rugi bukan si ownernya, tapi pemain yang Pemainnya, ada di tim itu. Ya. Dan pemainnya Kan dirugikan. benar, pemainnya dirugikan dalam artian jadinya dia nggak bisa terpantau untuk pemanggilan seleksi timnas. Betul. Kalau ntar misalnya nggak kepilih, positif siapa yang mau disalahin? Misalnya, karena kan aku rasa Coach Sophie juga udah punya beberapa nama yang dia harapkan dia bisa lihat kondisinya saat ini. Tapi ternyata mungkin di timnya tidak diberangkatkan, akhirnya anak ini nggak punya panggung untuk showcase kemampuannya. Betul. Jadi sebenarnya dampaknya kemana-mana nih. Ya, dampaknya tapi saya bisa melihat Coach Sophie pasti juga udah profesional lah. Ya. Pasti udah tahu Udah tahu. list long listnya yang pemain yang Ya, ya. yang dulu walaupun nggak ikut misalnya kayak Yuni apa kan pasti Memang mereka Yuni kan masih masih dikasih. Betul. saya yakin juga ada pertimbangan. Jadi intinya yang kita pikirkan sekarang ini mungkin sekarang kan masih ada Gaby Sofia, Heni Suciono, Dita, Cita, Ya. yang mungkin Yuni ya. Kita harus pikirkan kedepannya harus bisa ada pengganti mereka Dipersiapkan secepatnya. dari- ya, dari benar. sekarang itu. Benar, Ini Itu yang maksud lebih dari penting. turnamen ini kan Itu, membuka. kompetisi ini untuk membuka peluang kesempatan. Jadi kita bisa lihat talent baru. Ya, benar. Apa namanya pejuang-pejuang wanita basket Ya. putri. Dengan ini. adanya kompetisi Dengan pasti akan lebih mudahkan untuk Benar, scouting. benar. Jujur kita baru dengar muka nama-nama Kayla Ya. dari ini, Fatia, Bunga. Kayla sabet 3 top apa namanya Satu tingkat iya kan? junior lah ya. Iya tingkat junior.
ada Kayla dari Kabupaten Bogor. Oke. Padahal yang jadi juara adalah BPK Penabur. Udah gitu ininya. Jadi ini banyak sekali surprise yang memang karena ngeling statistiknya tuh ngelingnya dengan FIBA. Jadi beneran Perbasi, ya. jadi Perbasi statistik. FIBA. Oke. FIBA. Jadi berapa personal award yang didapat dari pemain yang berlaga di event ini tuh semua udah jelas ada statistiknya ya. Bisa dilihat. Bisa dilihat, aja. bisa di-share Bisa dan dilihat. Bisa dilihat gitu loh bagaimana menit play-nya mereka gimana efektivitinya itu Total average-nya kelihatan per average-nya blok. gitu loh. Jadi kita nggak artinya bukan berpikiran kok yang kepilihnya ini, tapi kita bisa buktikan bukan karena like dislike atau Betul. kepentingan pribadi ya. Jadi memang itu yang pengen aku lihat sih di Liga Putri. Ya. Kelihatan di situ. Semua itu ada proses, nggak langsung jago, ada Betul. perjalanan yang mereka harus laluin dulu gitu loh Kak. Nggak ada yang instan lah. benar. Itu ya Bel, itu sebenarnya aku tuh kan orangnya angel-angel susah. Itu angel-angel susah berarti susah menurut saya. Lebih banyak angelnya. Iya, angel banyak angelnya. Ya. Jujur kalau misalkan aku tuh emang kalau sama sesuatu yang ribet aku nggak malah umet, malah akhirnya aku nggak bisa kerja gitu loh. Jadi jujur kalau aku tuh bukan karena apa-apa, secara pribadi aku terkenal Koliwun dari Koliwun jadi seniorku, aku junior. Itu yang menyebabkan aku tuh mau bantu karena apa? Koliwun tuh nggak ribet gitu loh. Dan aku tahu dia tuh orangnya sangat maha objektif. Jadi kalau misalnya kayak dia tuh kemarin shock, Liana ini gimana ya? Ya orang udah nge-link kok sama website gitu. Tapi kan saya nggak enak ini. Ini takutnya disangkanya GMC semua gini-gini. Kok dibuktikan BPK Penabur yang dapat cuma 1 kok. Audrey, ya? Itu juga GMC semua. Itu so what gitu loh. Suruh lihat aja. Kalau nge-link kok gitu loh. Ya terus gimana? Ya kalau diganti jadinya lucu kok. Jangan, lebih fair ya. Memang apa yang Saya juga pernah tanya ke Coach Beng yang itu kan ahli statistik. Dia bilang statistik memang perlu, dengan ini kita juga mengedukasi orang lah. Artinya memang mungkin bukan belum tentu pemain yang ini dapat yang juaranya belum tentu dapat, tapi kita bisa lihat efektifnya mereka itu bermain dari statistik itu. Memang kita harus saya malah setiap kejuaraan junior pun saya selalu pakai statistik. Itu pakai database. dulu mah Perbasi juga. Menurut kalian maksudnya kita harus gimana sih biar basket putri ini maju, biar nggak kayak layangan putus. Karena Liga Putri it's my dream Kak. Ya, semua Your dream. Oke, boleh di-share mungkin dari brand atau misalnya kakak-kakak Koko sebagai coach juga, apa yang harus kita lakukan supaya Liga Putri kita ini jalan lagi ke depannya? Mungkin dari Reja dulu boleh, dari brandnya. Sih, seperti yang Kole bilang ya, duduk bareng ya Kak ya? Ya, kan. Duduk bareng dari klub. Tapi jangan duduk bareng cuma ngopi. Ada resultnya juga. Iya nih, nggak ada kopi nih kita nih. Ada ambil kesimpulan juga apa. Jadi kalau dari aku sih duduk bareng, tapi tidak menutup kemungkinan, karena ini putri ya. Kalau ini analisa aku sendiri sih, karena ini putri, ini special case dengan kondisi yang turun ya. Benar. Jadi kita duduk bareng dari putri komunitas, dari klub, dari kampus, dari apapun itu duduk bareng. Mau ngapain nih kita? Yuk kategori apa yang mau kita jalani? Mau apa nih? Rules of the game kayak gimana? Mau gimana? Benar. Nah itu pertama. Kedua termasuk juga membahas gimana nih pembiayaannya segala macam. Nah, itu kita duduk bareng. Stakeholder diajak, siapa kalau ada pertanyaan itu. Ini baru tapi bukannya si ini punya ide, tapi nggak mau duduk bareng gitu kan. Benar. Setiap orang punya pemikiran ya. Tapi yang itu jelek kan, malas gue. Bagusan yang gue bikin. Kadang-kadang ada personal kepentingan like pribadi, dislike, kan? Betul. Jadinya jatuhnya yang kenanya ya banyak yang terdampak. Betul. Ya, terutama pemain. Nah, lebih baik duduk bareng, sharing. Kalau mau ribut ya ribut di meja betul, itu, gitu. Betul. Sampai dapat satu kesimpulan yang dimana kalau nggak suka, ya misalkan dia keluar. Jadi harus tahu apa kontribusi gue. Jangan pengennya lu bisa apa sama gue. Nah itu terbalik tuh kalau kayak gitu orangnya enggak. Simpelnya hak dan kewajiban itu. Dan yang harus selamatin juga kalau jadi ya ini apa namanya jemput. Ya, jemput bola. Kalau dari saya sih untuk sementara kita berpikirnya jangan muluk-muluk deh. Ya, kompetisi aja dulu ya kok ya. Ya, yang penting kita bisa akhirnya rutinitasnya ada. Seleksi alam juga akhirnya siapa yang benar-benar mau komit tuh siapa sih akhirnya akan terbukti dengan sendirinya. Pasti saya yakin banyak orang yang peduli kok dengan basket putri kita nih.
apalagi lihat potensi pemain putri yang tadi kita bicara. Game semalam sangat menjual banget sih. ya, Jujur aku mungkin kalau nggak ngerti kita basket nggak biasanya usah- gini. Ini cewek-cewek yang makan jelas apa kita sih? harus ngemas itu menjadi suatu tontonan yang seru Iya. dan yang penting bermanfaat sih. Ya, Oke, mungkin terakhir mungkin harapan dari Koliwon sendiri gitu sebagai pribadi di basket putri ke depannya seperti apa kok? Saya melihat kemarin walaupun GMC kalah tapi saya bahagia lah, artinya Ya. wah kita bisa menyajikan satu kerinduan orang yang mungkin udah lama, walaupun event ini mungkin kecil tapi saya harapkan bisa menjadi pemicu lah untuk mulai lagi. Kita jangan pernah takut, jangan pernah menyerah. Selalu ada orang malaikat di sekitar kita yang akan bantu kita juga. Pasti kalau ada niat baik pasti akan dikasih jalan lah sama itu aja Tuhan dari ya. saya. Aku doain semoga apa yang Koliwon udah invest selama ini bisa menjadi berkah buat semuanya, bisa menjadi apa ya bilangnya pemicu untuk Liga Putri jalan lagi. Amin. Ya, Oke. thank you. Tunggu aku lihat nih ada ini apa sih kotak merah nih? Apa ini coba nih di share Jadi nih. gini, kita Coba boleh berikan aja. ini untuk Jinarti Yusuf, salah satu Oke, mantan pemain nasional plakat yang ya Pemain termuda di timnas. Yes, oke. Ada Johan Plakat Surya dari juga. Ada Peak Johan Lifetime Surya. Dedication Award. Thank you for your dedication and Wah, contribution for Indonesian women next mungkin basketball. saya juga pengen inilah kasih awarding yang pemain senior yang sebelumnya ya. Gimana? Mungkin Tuh, Kak, gimana, zamannya Kak? Bella mungkin nggak tahu namanya Susana. Ya, Susun itu harus terus mungkin nanti kita bisa angkat juga di saya masih MC kenal Kortivas. Aisyuli mungkin nggak tahu ya. Aku pernah dengar. Surabaya. Iya. Wow, itu pernah jadi asisten manajer di SEA-Games 87 saya itu. Oke. Saya merasa orang-orang seperti itu ya kita harus kenang supaya tahu perjalanan sejarah. Itu namanya Mamanya dari- Cincin. itu asisten pelatihnya Mas Cu. Bener. Jadi besok tuh Dan ada satu awarding iya. yang spesial ya, orang banyak tahu tapi lupa. Itu Apa tuh? untuk Kak Julisa. Kak Lisa. Ya, Lisa. Iya, kita juga dia mah siapkan iyalah. itu. Wow, jadi ini Ada adalah 4 lah. plakat Jadi yang setiap disiapkan volume, oleh setiap Peak ya. ya setiap volume tuh kita akan memberikan award kan banyak banget. Iya. Banyak banget nanti Jadi- Bebe ngantri ya. Kan Bebe masih muda. Emang aku dapat. Nunggu Kan 60 kamu tadi Be. udah mau megang-megang. Nunggu 60. Anjir masih lama banget berarti. Nggak bercanda. Tapi ini keren sih apresiasi yang memang bisa mengeducate, bisa memberikan semangat untuk pemain-pemain yang masih aktif Karena dan anak-anak kedepannya. sekarang tuh mau dibilang anak-anak bukan nggak mau Itu- tahu, Ya. tapi karena tidak diberitahu. Selalu ingatlah, bangsa yang maju adalah bangsa yang menghargai sejarah. Sejarah itu. Oke, alright. Ini keren banget ya bincang-bincang kita Diva sama orang-orang yang terjun langsung, bukan yang hanya mengidekan tapi belum tahu mesti gimana, langsung aja bisa dihubungin mereka nih. Jadi orang-orang ini sudah kalau menurut aku ya sudah certified, sudah terbukti mereka mau capek-capek ngurusin Liga Putri. Ayo disupport gitu. Maksudnya mereka juga benar-benar open buat semuanya yang memang mau terjun langsung. Gimana caranya? Gue terlibat deh, gue bisa kasih apa? Silakan, monggo. Jadi episode kali ini kita thank you banget buat kehadiran kalian, Sama-sama, Koliwon dan Reja. Apa yang Terima sudah kasih, kalian Kortivas. bikin, apa yang sudah kalian bikin selama pertandingan kemarin ini keren banget. Aku Thank you. personally, I wanna say thank you to everyone yang udah create event ini karena semalam it's like kayak nostalgia balik lagi ke momen dimana wow basket putri ini asik banget. Gue ngeliat sampai diri-diri. Udah nih, aku kayak, Duduk nggak tenang ya, duduk nggak tenang, nggak. Tebal banget nih, gini-gini nih, nggak enak kalau nonton ternyata ya kak. Gue kalau bawa sepatu main ya. Ya mungkin itulah hype yang gue rasain, semoga nular ke semuanya yang nonton. Dan thank you juga buat tim-tim yang udah ikutan berpartisipasi, semoga kedepannya bisa dikemas lebih baik dan lagi bisa mencapai Mudah-mudahan bisa target. jadi agenda tahunan. Amin. Bisa Amin, Oke. amin. Mari kita Oke. doakan. Amin. Oke, so thank you waktunya Kaliana, Koliwon dan Reja. Kita harus pamit undur diri. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyaksin video kita kali ini. Kalau ada komen, support, ada input, boleh langsung ngomong di comment box kita di bawah. Yang belum subscribe juga jangan lupa like, comment, dan subscribe di Kortivas. Dan gue Nova Bella masih pamit undur diri dari Cirebon. We'll see you in the next episode. Jadi kita ngomong, kalau aku ngomong Kortivas, we bling on the court, gitu boleh ya? We bling on the Kok court. orang zaman dulu banget. Ya kita bajak Tapi nggak perlu Koliwon. bergaya. Ya nggak usah. We bling on the Bling on the court court. gitu. Kok ngomong gitu ya? Ingat Oke, kok. oke, boleh ya, boleh. Racun ini. Oke, Ini racun. alright, kita pamit undur diri dulu. Court Divas, we bling on the court. Dadah.